Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anissa Putri Rahayu. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peribahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu. Peribahasa juga dapat diartikan sebagai ungkapan yang dinyatakan secara tidak langsung, namun ketika menyampaikan tersirat untuk suatu hal yang dapat dipahami pembaca atau pendengarnya. Dan di dalam kamus linguistik, pengertian peribahasa juga dipaparkan bahwa peribahasa merupakan sebuah kalimat yang sudah mempunyai bentuk, makna, dan fungsinya dalam suatu masyarakat luas. Peribahasa biasanya dibuat dengan kalimat ungkapan atau kalimat yang ringkas dan padat untuk menyampaikan nasihat, prinsip hidup, atau nilai moral. Kadang peribahasa juga digunakan untuk memperindah kalimat. Nah, peribahasa ini mencangkup beberapa jenis peribahasa, yaitu ada ungkapan, ada pepatah, perumpamaan, ibarat atau tamsil, ada semboyan, dan juga ada bidal atau pameo. Nah, sebelum kita menjelaskan mengenai jenis dari peribahasa tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dan juga ciri-ciri dari peribahasa. Fungsi dari peribahasa yang pertama merupakan identitas seorang kaum ataupun individu. Yang kedua, membuat percakapan serta bahasa lisan menjadi lebih indah. Yang ketiga, menjadi bentuk kondisi dunia atau juga pengamatan dalam suatu peristiwa dan juga dapat dijadikan sebagai nasihat. Dan adapun ciri-ciri peribahasa, yang pertama, struktur susunannya tetap yang memiliki arti. Kata-kata yang ada dalam peribahasa sudah pasti dan tidak dapat diubah. Yang kedua, biasanya digunakan untuk menyindir atau memperindah bahasa. Yang ketiga, kata-kata yang dipakai itu teratur, enak didengar, dan mempunyai makna. Dan yang keempat, dibuat atau diciptakan berdasarkan pandangan dan perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Serta yang kelima, peribahasa dibentuk dengan ikatan bahasa yang padat dan indah sehingga akan melekat di masyarakat hingga turun-temurun. Baik, langsung saja kita kepada jenis dari peribahasa itu. Yang pertama ada pepatah. Pepatah adalah jenis peribahasa yang mengandung nasihat dari orang-orang tua yang berbentuk seperti kalimat. Nah, biasanya peribahasa ini dapat digunakan untuk mematahkan lawan bicara pada saat melakukan debat atau sebagainya. Dan contoh dari peribahasa ini yaitu sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, biar lambat asal selamat, kecil-kecil cabai rawit, dan juga bagai pinang dibelah dua. Itulah contoh dari peribahasa jenis pepatah. Yang kedua ada perumpamaan. Perumpamaan merupakan sebuah peribahasa yang berisikan mengenai kata-kata yang dapat diungkapkan dalam sebuah keadaan atau tentang tingkah laku seseorang. Dalam peribahasa perumpamaan ini, itu caranya dengan mengambil perbandingan dari alam sekitar dan kalimatnya diawali dengan kata bagai, bak, seperti, dan lain sebagainya. Contohnya, bagai harimau menyembunyikan kuku. Yang ketiga ada ibarat atau tamsil. Ibarat atau tamsil merupakan suatu peribahasa yang berupa kalimat kiasan yang sering menggunakan kata ibarat. Nah, tujuan dari tamsil ini adalah untuk membandingkan suatu perkara atau sebuah hal. Contohnya, tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi.
Yang keempat ada semboyan. Nah, semboyan ini merupakan sekumpulan kata, kalimat, atau bisa juga frasa yang dipergunakan dalam sebagai pedoman serta prinsip. Contohnya, rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat, hemat pangkal kaya. Nah, jenis peribahasa yang kelima yaitu bidal atau pameo. Bidal atau yang bisa disebut dengan pameo ini merupakan jenis peribahasa yang di dalamnya mengandung ejekan, sindiran, serta juga peringatan. Nah, contohnya seperti hidup segan mati tak mau, malu bertanya sesat di jalan, bagai kerakap di atas batu, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, itulah tadi mengenai peribahasa yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.